Dia bukan raja yang menaklukkan dunia dengan pedang, bukan pula saudagar yang menguasai pasar dengan emas. Namun, namanya disebut dengan penuh takzim dari istana megah hingga gubuk petani di pelosok Nusantara. Inilah kisah sang penakluk hati, Sultan Kerajaan Ruhani yang ajarannya tak lekang oleh zaman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keheningan malam yang menyelimuti majelis ilmu, ketika aroma dupa spiritualitas mulai tercium menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, satu nama disebut dengan penuh takzim. Nama itu bukan milik seorang raja dunia yang menaklukkan wilayah dengan pedang, bukan pula milik seorang saudagar yang menguasai pasar dengan emas. Nama itu milik seorang penakluk hati, seorang raja di kerajaan ruhani yang kekuasaannya melintasi batas geografis dan zaman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kajian filsafat edisi pra-Ramadan ini, Dr. Fahrudin Faiz tidak memilih tokoh sembarangan untuk dijadikan pemanasan mental. Pilihan jatuh pada Syekh Abdul Qadir karena urgensi tema yang diangkat, ibadah. Dalam terminologi global, ibadah sering diterjemahkan sebagai religious service. Sebuah istilah yang menarik untuk direnungkan. Jika prayer hanya bermakna doa atau salat, religious service menyiratkan sebuah pelayanan total. Hidup adalah tentang melayani Tuhan. Dan siapa yang paling pantas dijadikan teladan dalam pelayanan total ini jika bukan Sang Sultanul Aulia, Raja para Wali. Di Indonesia, dan juga di anak benua India, popularitas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyaris tak tertandingi. Beliau adalah selebritas langit yang paling dikenal di bumi Nusantara. Namanya tidak hanya beredar di ruang-ruang diskusi akademik tasawuf tingkat tinggi, tetapi merembes jauh hingga ke surau-surau kecil di pelosok desa, ke gubuk-gubuk petani, dan ke majelis-majelis zikir kaum awam. Beliau hadir melalui sebuah tradisi yang mengakar kuat, manakipan. Fenomena manakipan, pembacaan riwayat hidup Syekh Abdul Qadir, adalah bukti cinta yang unik. Meskipun secara formal beliau adalah pendiri tarekat Qadiriyah, namun di Indonesia, kecintaan kepada beliau melampaui sekat-sekat organisasi tarekat. Di kampung-kampung, ketika seorang kiai mengajak jamaahnya untuk manakipan, semua orang ikut larut, tanpa bertanya kartu anggota tarekat apa yang mereka miliki. Ini adalah universalitas cinta kepada kekasih Allah. Tentu saja, seperti halnya matahari yang sinarnya kadang menyilaukan mata yang sakit, kemasyhuran tradisi ini juga mengundang kritik. Di era modern ini, tidak sedikit suara-suara nyinyir yang bermunculan. Ada yang dengan mudah melabeli tradisi ini sebagai bid'ah, ada yang menuduhnya sebagai sarang khurafat, atau pemujaan individu yang berlebihan. Namun, dalam kajian ini, kita diajak untuk mendudukkan perkara dengan jernih, melampaui kebisingan perdebatan kulit luar tersebut. Apa sesungguhnya manakib itu? Secara etimologis, ia berasal dari akar kata mankobah, yang berarti kisah tentang keutamaan, kebaikan, atau kesalehan seseorang. Logika sederhananya sangat kuat, manakib hanya eksis untuk orang-orang baik. Sejarah tidak pernah mencatat adanya tradisi, manakib Abu Jahal, atau manakib Hitler. Kejahatan tidak memiliki mankobah, maka, ketika seseorang membaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia sesungguhnya sedang membaca narasi kebaikan. Ia sedang menyerap energi kesalehan. Dari kisah perjalanan hidup sang Syekh, seorang hamba bisa mengambil banyak ibrah, pelajaran. Bagaimana keteguhan beliau memegang janji, bagaimana totalitas ibadah beliau, dan bagaimana kasih sayang beliau kepada sesama makhluk. Seringkali para pengkritik berkata, "Sudahlah, baca Al-Quran dan hadis saja, tidak usah baca manakib." Dr. Fahrudin Faiz memberikan perspektif yang menyejukkan, mengapa harus dipertentangkan. Membaca Al-Quran itu wajib dan mulia, membaca hadis itu utama, dan membaca manakib juga baik. Seringkali, mereka yang melarang membaca kisah orang saleh, justru mereka sendiri yang malas mengaji Al-Quran atau menelaah hadis. Kita harus memahami bahwa hidayah Allah memiliki 1001 pintu. Kita harus mengejar hidayah itu dari segala penjuru mata angin. Ada orang yang hatinya luluh saat membaca ayat suci. Ada yang tersentuh saat membaca sabda Nabi. Namun, tak jarang ada orang yang akalnya buntu memahami dalil.
tetapi hatinya tiba-tiba terbuka lebar dan bercahaya setelah mendengar kisah keteladanan seorang wali Allah. Kisah hidup orang suci adalah tafsir yang berjalan dari nilai-nilai agama. Maka, menutup pintu inspirasi ini sama saja dengan menyempitkan jalan hidayah yang luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyandang banyak gelar kemuliaan. Salah satu yang paling masyhur adalah Muhyiddin, yang berarti yang menghidupkan agama. Namun, ada satu gelar lain yang menggetarkan jiwa para pencari Tuhan, Gausul Azam. Secara harfiah, Gausul Azam berarti penolong besar atau bantuan agung. Mengapa seorang manusia diberi gelar yang sedemikian rupa? Apakah ini bentuk penyekutuan Tuhan? Tentu tidak. Gelar ini merujuk pada peran spiritual beliau. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir, metode zikir yang beliau ajarkan, dan teladan hidupnya, adalah tali penolong yang dilemparkan ke tengah lautan kehidupan yang ganas. Manusia seringkali tenggelam dalam lumpur materialisme, terombang-ambing oleh badai hawa nafsu, dan tersesat dalam kegelapan ego. Di tengah keputusasaan itu, ajaran Syekh Abdul Qadir hadir sebagai kompas dan pelita. Beliau menolong kesadaran manusia untuk kembali, eling, sadar, kepada Sang Pencipta. Jika bantuan seorang dermawan yang memberi makan di dunia saja kita sebut penolong, apalagi beliau yang ajarannya menyelamatkan nasib kita di akhirat. Akhirat adalah urusan yang maha dahsyat, dan siapa yang bisa membimbing kita selamat di sana, dialah penolong yang sejati. Dalam hierarki kosmologi sufi yang sering dibahas, posisi Gaus menempati makam yang sangat tinggi, konon berada di peringkat kedua, tepat di bawah kutub, poros semesta, wali kutub. Beliau adalah paku bumi yang menjaga keseimbangan spiritual zamannya. Kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah klaim sepihak para pengikutnya di kemudian hari. Reputasi spiritualnya telah menembus dinding waktu, bahkan sebelum beliau dilahirkan ke dunia. Dalam kajian ini, diceritakan sebuah kisah menakjubkan tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah tokoh sentral dalam sejarah tasawuf, bergelar Sayyidut Taifah, pemimpin kaum sufi, yang hidup hampir 2 abad sebelum masa Syekh Abdul Qadir. Suatu hari, saat sedang memimpin majelis pengajian yang khidmat, Syekh Junaid tiba-tiba mengalami kondisi ekstase spiritual, jazab. Di luar kesadaran normalnya, beliau berteriak lantang di hadapan murid-muridnya, "Kakinya ada di pundakku, kakinya ada di pundakku." Para murid terperanjat. Guru mereka yang biasanya tenang dan penuh wibawa tiba-tiba berbicara tentang kaki seseorang yang menginjak pundaknya. Siapakah yang berani melakukan itu pada sang pemimpin sufi? Setelah kesadaran normalnya pulih, para murid memberanikan diri bertanya, "Wahai guru, siapakah gerangan yang kakinya berada di pundakmu itu? Apa makna teriakanmu tadi?" Syekh Junaid menjawab dengan pandangan yang menembus masa depan, "Tadi aku mendapatkan penglihatan ruhani, kasyaf. Allah memperlihatkan kepadaku bahwa kelak di masa depan, akan lahir seorang wali yang sangat besar. Namanya adalah Abdul Qadir. Derajat kewaliannya begitu tinggi, kedudukannya begitu agung di sisi Allah, seolah-olah kakinya berpijak di atas pundak seluruh wali, termasuk aku." Kisah ini menjadi legitimasi spiritual bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah sosok yang telah dipersiapkan oleh langit untuk menjadi pemimpin para kekasih Allah di masanya, dan cahayanya terus bersinar hingga masa-masa sesudahnya. Jika dilihat dari silsilah darah, nasab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki privilege yang luar biasa, sebuah DNA spiritual yang murni. Beliau adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW melalui jalur kedua cucu kesayangan Nabi. Dari jalur ayah, silsilahnya bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari jalur ibu, silsilahnya bersambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam tradisi Islam, ini menempatkan beliau sebagai seorang Hasaniyin sekaligus Husainiyin. Beliau adalah Ahlul Bait yang paripurna. Di Indonesia, sosok dengan garis keturunan seperti ini lazim dipanggil dengan sebutan Habib. Maka, secara teknis, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Habibnya para Habib. Namun, ada satu hal yang sangat menarik dari kepribadian beliau. Meskipun memiliki nasab yang begitu mulia,
Beliau tidak pernah menonjolkan gelar kehabiban atau membanggakan darah bangsawannya. Beliau tidak menggunakan gelar Habib Abdul Qadir, melainkan dunia mengenalnya dengan gelar universal, Syekh. Di tanah Arab, Syekh adalah panggilan penghormatan bagi orang yang dituakan, orang yang berilmu tinggi, atau guru spiritual, tanpa memandang garis keturunan. Pilihan ini menunjukkan kerendahan hati, tawadu, beliau. Beliau ingin dikenal dan dihormati karena kedalaman ilmunya dan ketinggian akhlaknya, bukan sekadar karena siapa nenek moyangnya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kemuliaan sejati diraih melalui perjuangan diri, mujahadah, bukan diwariskan melalui darah. Banyak orang mencapai kesalehan setelah melewati masa-masa kelam atau kenakalan di masa muda, lalu bertaubat di usia senja. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbeda. Beliau adalah sosok yang mahfuz, terjaga, sejak kecil. Tidak ada fase nakal dalam catatan hidupnya. Sejak usia belia, benih-benih kewalian sudah nampak dari integritas karakternya yang kokoh bagai karang. Ada satu kisah legendaris yang menjadi tonggak sejarah hidup beliau. Kisah ini terjadi ketika beliau masih berusia belasan tahun, usia yang sangat muda, namun memiliki tekad baja untuk menuntut ilmu. Suatu hari, Abdul Qadir muda menghadap ibunya. Hatinya dipenuhi kerinduan untuk menuntut ilmu agama di pusat peradaban Islam saat itu, Baghdad. Sang ibu, yang saat itu sudah menjanda, dihadapkan pada pilihan yang berat. Melepas anak laki-laki satu-satunya pergi ke negeri yang jauh, melintasi gurun yang berbahaya, tentu bukan keputusan mudah. Namun, karena cintanya pada ilmu dan Allah, sang ibu memberikan izin. Sebagai bekal hidup, sang ibu memberikan warisan peninggalan almarhum ayahnya berupa uang sejumlah 80 keping emas. Jumlah yang cukup besar untuk menjamin hidup anaknya di rantau. Namun, zaman itu bukanlah zaman yang aman. Perampok dan penyamun berkeliaran di jalur kafilah. Demi keamanan, sang ibu memiliki ide cerdik. Ia menjahitkan ke-80 keping emas itu di bagian dalam baju Abdul Qadir, tepat di bawah ketiak. Jahitannya rapi dan tersembunyi, sehingga tidak ada yang akan menyangka ada harta karun di balik baju anak kecil itu. Sebelum melepas putranya, sang ibu memegang pundak Abdul Qadir dan memberikan satu wasiat suci. Bukan wasiat untuk menjadi kaya, bukan wasiat untuk menjadi pejabat. Wasiatnya sederhana namun berat. Anakku, berjanjilah padaku satu hal. Apapun yang terjadi, dalam kondisi sesulit dan sebahaya apapun, jangan pernah berbohong. Abdul Qadir menatap mata ibunya dan berjanji, "Aku berjanji, Ibu. Aku tidak akan pernah berbohong." Kafilah pun berangkat. Namun, di tengah perjalanan menuju Baghdad, mimpi buruk para musafir menjadi kenyataan. Gerombolan perampok yang ganas menghadang dan mengepung kafilah tersebut. Suasana mencekam, para pedagang ketakutan. Harta benda mereka dirampas habis. Barang dagangan, uang, perhiasan, semuanya dijarah. Di tengah kekacauan itu, Abdul Qadir kecil berdiri tenang. Ia tidak lari, tidak menangis, dan tidak terlihat panik. Penampilannya yang sederhana dan usianya yang masih muda membuat para perampok mengabaikannya. Di mata para penjahat itu, anak kecil lusuh ini pasti tidak punya apa-apa yang berharga. Iseng, salah satu perampok lewat di dekatnya dan bertanya dengan nada meremehkan, "Hei bocah miskin, kamu punya apa?" Pertanyaan itu sebenarnya retoris, hanya ejekan. Namun, Abdul Qadir teringat janjinya pada sang ibu. Dengan tenang dan tegas ia menjawab, "Aku punya 80 keping emas." Perampok itu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia mengira anak ini sedang membual atau mungkin gila karena ketakutan. Mana mungkin bocah seperti ini membawa emas sebanyak itu? Ia pun pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, perampok lain datang dan bertanya hal yang sama. Jawaban Abdul Qadir tetap konsisten. "Aku punya 80 keping emas yang dijahit di balik bajuku." Perampok kedua pun tidak percaya dan pergi. Kabar tentang bocah gila yang mengaku punya emas ini akhirnya sampai ke telinga kepala perampok. Ia merasa penasaran dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa anak itu menghadapnya. Di hadapan pemimpin perampok yang garang, Abdul Qadir berdiri tegak. "Hei anak kecil," tanya kepala perampok, "anak buahku bilang kau mengaku membawa emas.
Apa benar? Benar, jawab Abdul Qadir. Di mana emas itu? Dijahit di dalam bajuku ini, di bagian bawah ketiak, jawabnya polos tanpa rasa takut. Kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya untuk membuktikan ucapan itu. Baju Abdul Qadir dirobek pada bagian yang ditunjuk. Dan seketika itu juga, 80 keping emas berjatuhan ke tanah, berkilauan diterpa matahari gurun. Suasana mendadak hening. Para perampok ternganga. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti ini seumur hidup mereka. Biasanya, orang akan melakukan apa saja untuk menyembunyikan harta mereka dari perampok. Orang akan berbohong, menipu, bahkan melawan demi menyelamatkan 1 keping uang pun. Tapi anak ini, dia menyerahkan rahasianya secara sukarela. Kepala perampok itu turun dari kudanya, menatap wajah Abdul Qadir dengan tatapan tak percaya. Hatinya bergetar. "Nak," tanyanya dengan suara yang berubah lembut, "mengapa kau memberitahu kami? Padahal kami tidak tahu. Kami sudah mengabaikanmu. Kau bisa saja diam, dan hartamu akan selamat. Kenapa kau jujur?" Abdul Qadir menjawab dengan kalimat yang akan mengubah takdir perampok itu selamanya. "Tuan, sebelum berangkat, aku sudah berjanji kepada ibuku untuk tidak pernah berbohong kepada siapapun. Aku tidak mau mengkhianati janji suci pada ibuku hanya demi kepingan emas ini." Jawaban itu menghunjam dada sang kepala perampok lebih tajam dari pedang manapun. Ia terguncang hebat. Ia melihat dirinya sendiri, seorang laki-laki dewasa, gagah, kuat, tapi hidupnya dihabiskan untuk menipu, merampok, dan menzalimi orang. Sementara di hadapannya, seorang anak kecil begitu teguh memegang janji pada ibunya, begitu setia pada kebenaran, bahkan ketika nyawa dan hartanya terancam. Runtuhlah kesombongan sang penjahat. Di tengah gurun pasir itu, kepala perampok menangis terseduh-seduh. Ia bersimpuh di hadapan Abdul Qadir muda. "Ya Allah," ratapnya, "anak sekecil ini takut mengkhianati janji pada ibunya, sementara aku selama ini tidak takut mengkhianati Tuhanku." Saat itu juga, kepala perampok itu menyatakan taubatnya. Taubat nasuha. Melihat pemimpinnya bertaubat, seluruh anak buahnya pun ikut bertaubat. Mereka mengembalikan semua harta jarahan kepada pemiliknya. Abdul Qadir muda, dengan kejujurannya, telah mengubah sekumpulan penjahat menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah. Kisah ini adalah ilustrasi sempurna tentang kekuatan karakter Syekh Abdul Qadir. Bahwa jalan hidayah itu bisa datang dari mana saja. Tidak selalu lewat ceramah di mimbar masjid, tetapi bisa lewat pancaran akhlak mulia di tengah situasi yang paling tidak terduga. Kejujuran, sidqi, adalah pondasi utama kewalian beliau. Sesampainya di Baghdad, Abdul Qadir muda yang penuh semangat segera mendaftar ke Madrasah Nizamiyah. Ini bukan sekolah sembarangan, ini adalah Harvard atau Oxford-nya dunia Islam kala itu. Universitas paling prestisius tempat Hujatul Islam Imam Al-Ghazali pernah menjadi rektor dan guru besar. Masuk ke sana adalah impian setiap penuntut ilmu. Namun, takdir berkata lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak diterima. Beliau ditolak masuk universitas favoritnya. Bayangkan kekecewaannya, sudah jauh-jauh merantau, meninggalkan ibu, dirampok di jalan, sampai di tujuan malah ditolak. Namun, disinilah letak pelajaran bagi kita. Dr. Fahrudin Faiz mengingatkan para jamaah, terutama mahasiswa, agar tidak perlu galau jika ditolak di kampus impian atau gagal masuk universitas ternama. Lihatlah Syekh Abdul Qadir. Beliau ditolak di Nizamiyah, tetapi itu tidak menghalanginya menjadi sultan para wali. Kegagalan akademik bukanlah akhir dari perjalanan ilmu. Justru, seringkali itu adalah cara Allah membelokkan kita ke jalan yang lebih baik. Karena tidak diterima di Nizamiyah, Abdul Qadir mencari guru di tempat lain. Beliau tidak terpaku pada institusi formal. Beliau belajar dari banyak ulama dan orang suci di Baghdad. Salah satu guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah Syekh Hamad. Siapakah Syekh Hamad? Beliau bukanlah dosen berjubah mentereng di universitas. Sehari-hari, Syekh Hamad adalah seorang penjual sirup, minuman manis, di pasar Baghdad. Di mata orang awam yang melihat dengan mata lahiriah, ia hanyalah pedagang pasar biasa. Namun, di balik kesederhanaannya, ia adalah seorang wali besar yang memiliki kedalaman spiritual luar biasa.
Dari Syekh Hamad, Abdul Qadir belajar bahwa ilmu Allah tidak dibatasi oleh dinding kampus atau gelar akademik. Ilmu hakikat bisa memancar dari kios penjual sirup yang kumuh sekalipun. Ini membentuk karakter Syekh Abdul Qadir menjadi sosok yang tidak silau oleh jabatan duniawi atau penampilan luar. Pada fase awal studinya, Syekh Abdul Qadir dikenal sebagai seorang ahli fikih, faqih, dan ahli hadis. Beliau menguasai syariat dengan sangat mendalam. Beliau adalah seorang ulama yang ketat dalam hukum. Namun, beliau tidak berhenti di situ. Integritas keilmuannya membawanya menyelam lebih dalam ke samudera tasawuf. Beliau menyadari bahwa fikih, hukum formal, hanyalah kulit atau wadah. Untuk mencapai Tuhan, dibutuhkan isi dan ruh. Maka, beliau mulai menempuh jalan spiritual, suluk, menggabungkan ketatnya syariat dengan dalamnya makrifat. Transformasi inilah yang telah menjadikannya guru besar yang sesungguhnya, yang mampu memadukan syariat dan hakikat tanpa mempertentangkannya. Setelah matang dalam ilmu dan spiritual, Syekh Abdul Qadir sebenarnya lebih memilih jalan sunyi. Beliau tidak berambisi untuk menjadi penceramah kondang atau memiliki ribuan murid. Beliau lebih suka halwat, menyendiri, bersama Tuhannya. Namun, takdir Allah berkata lain. Suatu ketika, beliau merasakan dorongan batin yang sangat kuat, seolah-olah sebuah perintah langsung yang menghunjam dadanya. Bicaralah. Sampaikanlah kebenaran, ajak manusia kembali kepada Tuhanmu. Awalnya beliau ragu, namun dorongan itu semakin tak tertahankan. Akhirnya, beliau mulai berbicara. Mungkin awalnya hanya seperti kultum, kuliah 7 menit, di hadapan sedikit orang di sekitarnya. Namun, apa yang terjadi? Kata-kata yang keluar dari hati yang suci memiliki resonansi yang dahsyat. Orang-orang yang mendengarnya merasa terguncang hatinya, menangis, dan bertaubat. Kabar tentang kekuatan ceramah Syekh Abdul Qadir menyebar cepat di kota Baghdad. Hari ini beliau bicara, besoknya masjid penuh sesak. Besoknya lagi, jamaah meluber sampai ke halaman. Hari berikutnya, jalanan di sekitar masjid macet oleh manusia. Hingga akhirnya, tidak ada bangunan di Baghdad yang mampu menampung jamaahnya. Pengajian beliau harus dipindahkan ke tanah lapang di luar kota. Begitu banyaknya manusia yang hadir, orang saleh, pejabat, rakyat jelata, sampai-sampai secara teknis suara beliau tidak bisa menjangkau semua orang. Ingat, ini zaman sebelum ada sound system. Konon, saking banyaknya orang, Syekh Abdul Qadir harus naik ke tempat tinggi atau menara masjid, agar sosoknya bisa terlihat dan suaranya bisa terdengar oleh lautan manusia itu. Ini bukan karena beliau ingin pamer atau gila hormat, tetapi semata-mata tuntutan keadaan untuk melayani umat yang haus akan pencerahan. Di balik keagungan spiritualnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetaplah manusia yang membumi. Dr. Fahruddin Faiz menyoroti sisi personal beliau yang menarik. Beliau dikenal sangat mencintai ilmu dan suluk, perjalanan spiritual. Saking asyiknya dengan dunia ilmu dan ibadah, beliau baru menikah di usia yang cukup lanjut, yaitu 51 tahun. Namun, begitu memutuskan menikah, untuk mengikuti sunnah Rasul, beliau langsung menikah dengan 4 istri. Dan dari pernikahan ini, beliau dikaruniai keturunan yang sangat banyak, 49 orang anak, 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Dr. Faiz memberikan intermezzo dengan logika, macan. Mengapa para kiai atau orang saleh zaman dulu seringkali punya banyak istri dan anak? Logikanya, orang-orang seperti Syekh Abdul Qadir adalah manusia berkualitas tinggi, macan, dalam dunia spiritual dan intelektual. Maka, diharapkan dari mereka lahir generasi-generasi penerus yang juga berkualitas, macan melahirkan macan. Sayang sekali jika orang sebaik dan secerdas beliau hanya memiliki sedikit keturunan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang baik. Dan benar saja, hampir semua putra-putri Syekh Abdul Qadir menjadi ulama besar dan tokoh sufi yang berpengaruh. Keturunan beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia, membawa cahaya ilmu sang ayah. Hingga hari ini, kita sering mendengar kunjungan para cicit Syekh Abdul Qadir ke Indonesia, yang disambut dengan penuh hormat. Meskipun menikah di usia 51 tahun, beliau diberi umur panjang hingga 90 tahun,
sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mendidik kader-kader penerusnya, baik anak biologis maupun anak ideologis, murid-muridnya. Setelah memahami sosok sang penulis, kita melangkah masuk ke dalam bilik pemikiran beliau. Kitab yang menjadi rujukan utama kajian ini adalah Sirrul Asrar, Rahasia di Balik Rahasia. Kitab ini relatif tipis, namun bobot spiritualnya sangat berat. Ia dirancang sebagai panduan bagi para pemula, mubtadi, yang hendak menapak jalan ruhani, suluk. Uniknya, kitab ini terdiri dari 24 bab. Pemilihan angka ini bukan kebetulan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa angka 24 ini melambangkan jumlah huruf dalam kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selain itu, angka 24 juga merepresentasikan jumlah jam dalam satu hari. Pesan tersiratnya sangat kuat, setiap detik dalam 24 jam hidup seorang hamba harus selaras dengan nafas tauhid. Hidup tidak boleh lepas dari kesadaran akan keesaan Allah dan risalah Muhammad. Dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir membedah struktur ilmu dengan pisau analisis yang tajam. Beliau menegaskan, Fal ilmul munazalu, alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan Allah kepada kita itu ada dua jenis. Ilmu lahir, zahir, ini adalah domain syariat. Ilmu batin, ini adalah domain makrifat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan otoritasnya sebagai Sultanul Aulia, membantah keras dikotomi atau pertentangan antara syariat dan tasawuf yang sering terjadi di kalangan awam. Beliau memberikan rumusan yang jernih. Fa'amarun bisi syariati, ala zahirina, wabil marifati, ala batinina. Allah memerintahkan syariat untuk mengatur aspek lahiriah kita, dan memerintahkan makrifat untuk mengatur aspek batiniah kita. Tubuh fisik kita butuh aturan, cara wudhu, gerakan salat, hukum halal haram makanan. Itu ranah syariat. Namun, hati kita juga butuh aturan, keikhlasan, rasa takut, rasa cinta, rasa tunduk. Itu ranah makrifat. Tujuannya apa? Liyantaya min ijtimaihima ilmul hakikoh. Supaya lahir dari persatuan keduanya, syariat dan makrifat, sebuah ilmu yang disebut ilmu hakikat. Ini adalah poin fundamental. Hakikat bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau jalan pintas yang meniadakan syariat. Hakikat adalah anak yang lahir dari perkawinan suci antara syariat dan makrifat. Barang siapa mengaku telah mencapai hakikat tetapi meninggalkan syariat, misalnya mengaku sudah sampai pada Tuhan jadi tidak perlu salat lagi, menurut Syekh Abdul Qadir, dia adalah pembohong besar. Sebaliknya, barang siapa yang sibuk dengan syariat tapi hatinya kosong dari makrifat, ibadahnya seperti jasad tanpa nyawa. Untuk memudahkan pemahaman para murid, Syekh Abdul Qadir menggunakan analogi pohon yang sangat indah. Bayangkan agama dan laku spiritual kita sebagai sebatang pohon yang utuh. Syariat adalah pohonnya, batang tubuh. Ia adalah struktur utama yang terlihat kokoh, menopang segalanya. Tanpa batang, tidak ada pohon. Syariat adalah pondasi yang wajib ada. Tarekat adalah dahan, cabangnya. Tarekat artinya jalan atau metode. Dahan menjulur dari batang untuk mencari cahaya matahari. Tarekat adalah jalan spesifik, metode zikir dan wirid tertentu, untuk mendalami syariat. Makrifat adalah daun-daunnya. Daun adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat energi matahari diubah menjadi kehidupan. Makrifat adalah pemahaman yang hidup, kesadaran yang segar. Hakikat adalah buahnya, inilah tujuan akhir penanaman pohon. Kita menanam pohon mangga bukan untuk kayunya atau daunnya, tapi untuk buahnya. Hakikat adalah intisari keberagamaan, akhlak mulia, kedamaian jiwa, dan kemanisan iman. Semua elemen ini, akar, batang, dahan, daun, buah, terkompilasi, jamiun, secara sempurna di dalam Al-Quran. Namun, untuk memanen buahnya, kita butuh dua perangkat tafsir. 1. Tafsir bi'al-dilalah, memahami makna tekstual, hukum formal, dan sejarah. 2. Takwil bi'al-isyarah, memahami makna simbolik dan isyarat batiniah ayat-ayat Tuhan. Agar ibadah tidak terjebak menjadi rutinitas robotik, Syekh Abdul Qadir memberikan rambu-rambu penting.
Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Ini adalah tamparan halus bagi semangat keberagamaan yang seringkali melupakan adab. Mengingatkan teman yang salah adalah baik, tapi jika caranya mempermalukan di depan umum, itu salah. Bersedekah itu mulia, tapi jika dilempar dengan kasar atau disertai kata-kata yang menyakitkan, nilainya hancur. Mengajak orang ke jalan Allah itu tugas suci, tapi jika dilakukan dengan paksaan, teror, atau caci maki, itu justru menjauhkan orang dari Tuhan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa dalam Islam, tujuan tidak menghalalkan cara. Bungkus, etika, sama pentingnya dengan isi, niat. Berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Di zaman ini, tantangan ini semakin berat dengan adanya media sosial. Setiap amal baik, sekecil apapun, tergoda untuk diposting, difoto, dan diberi caption bijak. Baru traktir teman, cekrek, upload. Abis salat tahajud, update status tentang indahnya malam. Sedang umrah, live streaming saat tawaf. Motif ingin dilihat, ria, dan ingin didengar, sumah, ini seperti api yang melahap kayu bakar pahala. Bahkan pamer yang halus sekalipun, seperti menceritakan amal dengan dalih, tahadus bin nikmah, sekadar cerita nikmat Tuhan, seringkali hanyalah topeng ego untuk mencari pengakuan. Ikhlas adalah beramal hanya karena Allah, tanpa peduli apakah akan dapat jempol, pujian, atau justru cibiran manusia. Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya tafakur, merenung, berpikir. Ibadah fisik saja tidak cukup untuk menaikkan level spiritual seseorang. Tanpa perenungan, seseorang akan stagnan, gitu-gitu aja kualitas hidupnya. Beliau membagi nilai tafakur menjadi 3 tingkatan. Nilai ini adalah simbolisasi keutamaan, bukan hitungan matematis pahala. Tafakur tingkat 1, nilai 1 tahun ibadah. Merenungi kejadian dan mencari sebab musababnya hingga menemukan Allah sebagai penyebab utama. Menyadari bahwa segala sesuatu adalah skenarionya. Tafakur tingkat 2, nilai 70 tahun ibadah. Introspeksi diri, muhasabah, merenungi perbuatan sendiri. Niatku tadi apa? Kenapa aku marah? Apakah salatku tadi khusyuk? Merenungi diri sendiri nilainya setara ibadah seumur hidup. Usia rata-rata manusia 70 tahun, karena satu momen kesadaran bisa mengubah sisa hidup seseorang. Tafakur tingkat 3, nilai 1000 tahun ibadah. Merenungi hikmah ilahi, melihat keadilan, kasih sayang, dan ilmu Allah di balik setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Ini adalah puncak kearifan. Tujuan puncak ibadah adalah cinta. Mencintai Allah dan dicintai Allah. Namun, cinta ini tidak murah. Ia harus diperjuangkan melalui tahapan pembersihan diri. Tahap 1, perangi nafsu hewani. Lawan sifat-sifat dasar yang merusak diri sendiri seperti rakus, malas, tidur berlebihan, dan menuruti syahwat. Ini adalah musuh dalam selimut. Tahap 2, perangi sifat buas, sabuiyah. Lawan sifat agresif yang merusak orang lain, marah, emosional, suka mencaci, ambisi menjatuhkan orang, senang melihat orang susah. Tahap 3, bersihkan hati, tahali. Buang sifat-sifat halus tapi mematikan seperti sombong, dengki, dendam, dan cinta dunia. Tahap 4, hiasi diri, tahili, dan pencerahan, tajali. Isi hati yang bersih dengan sifat mulia. Disinilah cahaya Tuhan akan memantul. Selama hati masih kotor, cinta ilahi akan bertepuk sebelah tangan. Allah mencintai kita, buktinya kita masih diberi hidup, tapi kita sering jual mahal, cuek pada panggilannya, dan lebih mencintai dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan tafsir esoterik yang menarik terhadap kata tasawuf. Menurut beliau, 4 huruf penyusun kata tasawuf, tasat waufa, adalah singkatan dari 4 pilar perjalanan ruhani. 1. Ta sama dengan taubat. Ini adalah langkah pertama. Tidak ada kesucian tanpa pembersihan. Taubat bukan sekadar lisan, tapi revolusi mental, menyesali masa lalu, berhenti dari dosa, dan bertekad menjadi baru. Orang yang merasa dirinya sudah benar dan suci, saya kan sudah Pak Haji, saya kan Ustadz,
justru adalah orang yang paling sulit bertaubat karena tertutup oleh kesombongan kesalehannya sendiri. 2. Sat sama dengan sofa, suci, tenang, tentram. Setelah taubat, hati menjadi sofa, jernih, suci. Indikator hati yang suci adalah ketenangan. Dan syarat mutlak untuk tenang adalah bebas dari keterikatan dunia. Kegalauan, stres, dan kecemasan manusia modern akarnya satu, cinta dunia yang berlebihan. Takut miskin, takut tidak populer, takut masa depan. Begitu dunia dikeluarkan dari hati, hati menjadi tenang. 3. WAWU sama dengan WALAYAH, kewalian. Jika hati sudah suci dan tenang, seseorang masuk ke derajat walayah, kewalian. Ia menjadi kekasih Allah. Ciri utamanya seperti disebut dalam Al-Quran, La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Seorang wali memiliki stabilitas emosional yang sempurna. Ia tidak takut miskin karena tahu Allah Maha Kaya. Ia tidak sedih saat gagal karena yakin itu skenario terbaik. Ia tidak terbang saat dipuji, tidak tumbang saat dicaci. Hidupnya stabil karena sandarannya, Allah, adalah zat yang maha stabil. 4. Fa sama dengan fana, sirna, lebur. Ini adalah puncaknya. Di tahap fana, ego hamba lebur dalam kehendak Tuhan. Bukan berarti fisiknya hilang atau dia mengaku jadi Tuhan, tetapi kehendak pribadinya, iradah, selaras total dengan kehendak Allah. Ia tidak lagi punya, mauku, yang ada hanya, maunya. Dalam kerangka inilah Syekh Abdul Qadir membedah ulang makna ritual-ritual Islam. Ibadah tidak boleh berhenti di kulit, lahir, tapi harus menembus ke isi, batin. Syahadat bukan sekadar password masuk Islam. Syahadat batin menuntut internalisasi sifat-sifat Allah dalam hidup. Wahid, nomor 1. Dalam prioritas hidup, Allah harus selalu nomor 1. Bukan nomor 2 setelah karir atau keluarga. Ahad, satu-satunya. Tauhid keyakinan. Somat, tempat bergantung. Ini bukti tauhid. Jika kita mengaku Allah itu esa, buktinya kita hanya bergantung padanya. Jika masih merasa aman karena punya tabungan banyak atau kenalan pejabat, berarti somatnya belum lurus. Sebelum salat, kita sibuk memastikan baju bersih. Tapi jarang kita mengecek kesucian hati. Wudunya batin adalah taubat dan ikhlas. Bersihkan hati dari dengki, riya, dan ujub sebelum menghadap raja di raja. Syekh Abdul Qadir membedakan dua jenis salat. Salat fisik, 5 waktu. Terikat waktu, menghadap kiblat fisik, ada gerakan ruku, sujud. Salat wusto, salat kolbu. Ini salatnya hati, waktunya anytime, sepanjang masa. Masjidnya adalah hati nurani, imamnya adalah ketundukan, kiblatnya adalah Allah yang ada di mana-mana, wajahullah. Prinsip salat kolbu adalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pasar, di kantor, di jalan, hati tetap dalam posisi sujud, tunduk pada Allah. Inilah salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika ada koruptor yang rajin salat fisik tapi tetap korupsi, itu karena ia belum melakukan salat kolbu. Zakat batin adalah latihan melepaskan kemelekatan, attachment, terhadap kepemilikan. Sifat dasar manusia adalah posesif, ini milikku. Zakat mengajarkan kesadaran hamba, aku tidak punya apa-apa, semua titipan majikan. Rumus zakat batin yang ikhlas. 1. Jangan harap kembalian. Sedekah dengan motif, biar diganti 10 kali lipat, adalah mental pedagang, bukan hamba. 2. Jangan merasa jadi pahlawan. Jangan merasa berjasa menolong orang miskin. Allah bisa menolong mereka tanpa kita. Zakat adalah kebutuhan kita untuk membersihkan jiwa dari kikir, bukan sekadar kebutuhan orang miskin akan uang. Puasa lahir menahan makan minum di bulan Ramadan. Puasa batin adalah puasa sepanjang hayat, menahan hati agar tidak makan dunia, agar tidak berpaling kepada selain Allah. Puasa batin batal ketika hati tergoda dunia atau melupakan Allah. Jika batal, harus segera diperbarui dengan taubat. Haji lahiriah ke Mekah. Haji batiniyah, suluk, adalah perjalanan menuju hati yang suci, kabatus sir. Prosesnya dimulai dengan mencari guru,
mendawamkan zikir lisan hingga hati hidup, lalu melakukan tawaf di sekeliling hati yang telah dipenuhi cahaya sifat Allah. Setelah menata ulang pondasi syariat dan membedah makna batin dari ibadah-ibadah ritual, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membimbing para salik, pejalan ruhani, memasuki wilayah yang lebih subtil, zikir. Dalam kitab Sirul Asrar, beliau tidak sekadar mengajarkan lafaz zikir, tetapi memetakan topografi kesadaran manusia. Zikir digambarkan sebagai proses penggalian sumur spiritual yang menembus 7 lapisan tanah kesadaran. Ketujuh tingkatan ini bersifat hierarkis. Seseorang tidak bisa melompat ke tingkat atas tanpa menapaki tangga di bawahnya. Ini adalah proses evolusi jiwa yang bertahap. 1. Zikir lisan, alarm bagi hati yang lalai. Perjalanan dimulai dari yang paling luar, zikir lisan. Mulut mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, atau Allahu Akbar. Apa tujuannya? Apakah Allah butuh disebut-sebut? Tidak. Tujuannya adalah mengingatkan hati, yuzakirul kolbe. Hati manusia itu bersifat kolaba, berbolak-balik, mudah lupa, dan sering terbuai oleh ilusi dunia. Zikir lisan berfungsi sebagai alarm. Ia adalah ketukan pintu yang terus-menerus dilakukan oleh si hamba agar penghuni rumah, hati, bangun dari tidurnya. Tanpa zikir lisan yang istiqomah, hati akan terus tertidur dalam kelalaian. 2. Zikir nafas, menyatukan ritme kehidupan. Ketika zikir lisan telah mendarah daging, ia akan meresap masuk ke dalam sistem pernafasan. Ini disebut zikir nafas atau zikrun gairu masmu, zikir yang tak terdengar. Di tahap ini, mulut bisa diam terkunci rapat. Namun, di dalam batin, setiap tarikan nafas adalah hu, dan setiap hembusan nafas adalah Allah. Hidup menjadi zikir, aktivitas biologis yang paling mendasar, bernafas, disakralkan menjadi aktivitas spiritual. Orang yang mencapai tahap ini sering digambarkan seperti dalam film di mana kita bisa mendengar suara batin seseorang meskipun bibirnya tidak bergerak. Di sini, suara hati itu adalah zikir. 3. Zikir kolbe, mengamati keagungan sang raja. Lebih dalam lagi, zikir masuk ke wilayah kolbe, hati. Di sini, zikir bukan lagi sekadar bunyi atau lafaz, baik di mulut maupun di hati, melainkan pengamatan rasa, malahazah. Apa yang diamati? Hati mulai merasakan kehadiran Allah. Fokusnya bergeser dari nama, isim, menuju yang punya nama, musama. Hati mulai terpukau mengamati sifat-sifat jalal, keagungan, dan jamal, keindahan. Allah, ibarat seseorang yang memanggil nama kekasihnya, di tahap awal ia fokus pada penyebutan nama itu. Namun di tahap ini, ia sudah berhadapan wajah dengan kekasihnya, terdiam menikmati kebersamaan itu. 4. Zikir ruh, menyaksikan tajali ilahi. Jika hati telah jernih, ia naik ke level ruh. Di sini terjadi musyahadah, penyaksian. Seorang salik mulai melihat jejak Allah di mana-mana. Saat melihat gunung yang kokoh, ia tidak hanya melihat batu dan tanah, tetapi menyaksikan sifat Al-Matin, yang maha kokoh. Saat melihat bunga yang mekar, ia menyaksikan sifat Al-Musawir, yang maha membentuk rupa. Saat menerima gaji atau rezeki, ia tidak melihat bos atau kantornya, tetapi langsung menyaksikan tangan Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki. Ruh selalu dalam kondisi on. Ia tidak pernah putus koneksi. Kemanapun ia memandang, ia melihat pantulan cahaya sifat-sifat Allah, Anwari, Tajaliatis sifat. 5. Zikir sir, menembus rahasia. Sir berarti rahasia. Ini adalah lapisan kesadaran yang lebih halus dari ruh. Di tahap ini, fokus kesadaran menyempit dan menajam. Jika di tahap ruh ia melihat Allah lewat makhluknya, alam semesta, di tahap sir, makhluk-makhluk itu mulai menghilang dari pandangan batinnya. Yang tersisa hanya Allah. Ia mulai memahami asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Ia mengerti kenapa daun jatuh, kenapa musibah terjadi, kenapa ia diciptakan. Ia tidak lagi bertanya-tanya atau protes pada takdir, karena ia telah melihat dapur rekaman, skenario ilahi. 6. Zikir khafi, kedudukan yang benar. Khafi artinya samar atau tersembunyi. Di level ini,
fokusnya murni pada zat Allah. Tidak ada lagi alam semesta, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi embel-embel. Hanya Dia. Syekh Abdul Qadir menyebut posisi ini sebagai fi makadi sidkin, di tempat kedudukan yang benar, jujur di sisi raja yang berkuasa. Ini adalah wilayah keheningan yang absolut, di mana dualitas hamba Tuhan mulai melebur dalam kesatuan rasa. 7. Zikir Ahfal Hafi, puncak kefanaan. Ini adalah lapisan terdalam, samar yang paling samar. Ini adalah puncak dari segala puncak, fana total. Di titik ini, kesadaran akan diri, ananiyah, lenyap sepenuhnya. Tidak ada lagi kesadaran, aku sedang berzikir mengingat Dia. Aku-nya sudah hilang, ego hancur lebur. Yang ada hanyalah Allah yang menyaksikan dirinya sendiri melalui cermin hambanya. Ini adalah kondisi yang sulit digambarkan dengan kata-kata, ineffable. Para sufi sering menggunakan puisi atau metafora mabuk kepayang untuk menggambarkannya. Inilah hakul yakin, kebenaran yang dialami secara langsung, bukan sekadar diketahui secara teori. Jalan menuju Allah bukanlah jalan setapak yang lengang dan aman. Ia adalah medan pertempuran. Semakin tinggi pendakian seseorang, semakin kencang angin yang menerpa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagai pemandu yang berpengalaman, memberikan peta peringatan tentang begal-begal spiritual yang siap merampok pahala dan kesadaran para salik. Setiap level spiritual memiliki godaan uniknya sendiri. Bagi orang berilmu, ahli syariat, lahiriah, godaan terbesarnya adalah materi, dunia. Karena fokus ilmunya masih pada hukum-hukum formal, godaannya seringkali berupa keinginan untuk mengkapitalisasi agama demi keuntungan duniawi. Ingin kaya lewat jalur agama, memasang tarif dakwah, mengejar jabatan di organisasi keagamaan, atau menambah istri dengan dalih sunnah, padahal hanya menuruti syahwat. Bagi ahli hikmah, kaum intelektual, filosof, godaan terbesarnya adalah alam malakut, intelektualitas. Mereka sering tergoda oleh kenikmatan berpikir dan berdiskusi. Merasa paling pintar, meremehkan orang awam yang bodoh, mabuk dengan istilah-istilah langit tapi kakinya tidak membumi, dan asyik berdebat tanpa amal nyata. Bagi ahli hakikat, kaum sufi, jangan dikira para sufi bebas dari godaan. Godaan mereka justru yang paling halus dan mematikan, sifat ilahiyah, karomah. Ketika seorang sufi mulai mendapatkan keistimewaan, karomah, doa-doanya makbul, atau bisa melihat hal gaib, disitulah egonya diuji. Muncul perasaan, wah, aku ini wali, aku ini orang suci, hebat ya aku. Perasaan takjub pada diri sendiri, ujub, ini adalah racun yang bisa menjatuhkan seorang wali dari ketinggian langit ke jurang kehinaan dalam sekejap. Peringatan keras, siapapun yang merasa puas dan berhenti di salah satu titik ini, puas dengan harta, puas dengan kepintaran, atau puas dengan karomah, maka dia telah mandheg, stagnan, berhenti. Dia gagal mencapai Allah karena terhijab oleh hadiah-hadiah dari Allah. Salah satu penyakit teologis yang dikritik keras oleh Syekh Abdul Qadir adalah sikap fatalisme atau jabariyah, menggunakan takdir sebagai kambing hitam atas kemalasan atau dosa diri sendiri. Kenapa kamu nggak salat? Tanda hubung lebih besar dari, belum dapat hidayah. Kalau Allah kasih hidayah, pasti aku salat. Kenapa kuliahmu nggak lulus-lulus? Tanda hubung lebih besar dari, ya ini sudah takdir Tuhan. Sikap ini, menurut Syekh Abdul Qadir, adalah teologi iblis. Beliau membandingkan respon dua makhluk yang sama-sama menerima takdir buruk, iblis dan Nabi Adam. Iblis menyalahkan takdir. Ketika dilaknat karena tidak mau sujud pada Adam, iblis berargumen, ini kan skenariomu ya Allah. Kalau aku sujud, skenariomu agar Adam turun ke bumi nggak akan jalan. Jadi pembangkanganku ini adalah bagian dari takdirmu. Iblis ngeyel dan menyalahkan Tuhan. Akibatnya, ia dilaknat selamanya. Nabi Adam menyalahkan diri sendiri. Adam tahu bahwa ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Jailun fil ardi khalifah, bukan di surga. Jadi turun ke bumi adalah keniscayaan takdir. Namun, ketika ia melanggar larangan makan buah khuldi, ia tidak berkata, ini takdirmu. Ia justru bersimpuh dan berkata, Rabbana zolamna anfusana. Ya Tuhan kami
kami telah menzalimi diri kami sendiri. Adam mengambil tanggung jawab penuh sebagai hamba. Sikap rendah hati dan pengakuan dosa inilah yang mengundang kasih sayang Allah, sehingga ia diampuni dan dimuliakan. Pelajaran bagi kita, jangan pernah bersembunyi di balik takdir untuk membenarkan kesalahan. Jadilah kesatria seperti Adam yang berani mengakui dosa dan bertaubat. Di penghujung kitab, Syekh Abdul Qadir memberikan peringatan tentang virus-virus hati yang bisa menghapus seluruh amal kebaikan. Sehebat apapun ibadah lahiriah seseorang, jika hatinya disusupi sifat-sifat ini, ia termasuk golongan mufsidin, kaum yang merusak. Marah, gadab, marah merusak iman sebagaimana cuka merusak madu. Jangan beragama dengan sumbu pendek. Orang yang mudah marah, imannya sedang tergerus. Hasad, dengki, hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini adalah indikator hati yang sakit parah. Gibah, menggunjing. Gibah lebih berat dosanya daripada zina. Menghancurkan kehormatan orang lain lewat lisan atau jari di media sosial adalah dosa besar yang sering diremehkan. Bakil, pelit. Syekh Abdul Qadir menegaskan, orang pelit tidak akan mencium bau surga, meskipun ia ahli ibadah. Kedermawanan adalah tanda keimanan. Ria, pamer, syirik kecil yang tersembunyi. Beramal bukan karena Allah, tapi karena ingin pujian makhluk. Namimah, adu domba, fitnah. Fitnah itu tertidur, dilaknatlah orang yang membangunkannya. Penyebar hoaks, fitnah, dan adu domba adalah musuh kemanusiaan yang dilaknat Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup ajarannya dengan sebuah nasihat emas yang merangkum kualitas seorang pejalan ruhani ideal. Yan bagi ayakuna lisaliki fatonan, basiron, nadiron ila khawatimil umur. Seyogyanya seorang pejalan ruhani itu cerdas, fatona, memiliki mata batin, basirah, dan mampu melihat kesudahan segala sesuatu. Seorang sufi tidak boleh lugu, naif, atau bodoh. Ia harus cerdas, mampu membaca situasi, menggunakan akal sehat, dan tidak mudah ditipu. Ia harus punya basirah, mampu melihat apa yang tersirat di balik yang tersurat, melihat hakikat di balik syariat. Ia harus visioner, mampu melihat dampak jangka panjang, akibat dari setiap perbuatan, tidak hanya berpikir sesaat. Ia tidak tertipu oleh penampilan luar, zahirul ahwal, atau keajaiban sesaat. Terakhir, sebuah peringatan yang menggetarkan jiwa agar kita tetap rendah hati, jangan pernah merasa aman dari rencana Allah, makarullah. Fala ya'manu makrolahi ilau qaumul khosirun, tidak ada yang merasa aman dari rencana Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, bagi pendosa yang bertaubat, tetapi Dia juga Ghayur, Maha Pencemburu, Maha Mengubah, bagi orang saleh yang sombong. Hati manusia berada di antara dua jari Tuhan. Dia bisa membolak-balikannya kapan saja. Seorang pendosa besar, seperti perampok yang ditemui Syekh Abdul Qadir kecil, bisa tiba-tiba diangkat derajatnya menjadi wali karena ketulusan tobatnya. Seorang ahli ibadah, seperti iblis yang dulunya ahli ibadah di langit, bisa tiba-tiba tergelincir menjadi terlaknat karena setitik kesombongan di hatinya. Maka, sikap terbaik seorang hamba adalah terus waspada, terus bertaubat, terus memperbaiki diri, dan tidak pernah merasa sudah sampai atau sudah suci. Ibadah adalah perjalanan dinamis yang tak bertepi. Dari syariat menuju hakikat, dari fisik menuju batin, dari kegelapan ego menuju samudera cahaya ilahi. Walahul muwafiq ila aqwamit tarik. Allah lah yang memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus.